Guys, kembali lagi dengan iCast, iCare Podcast. Nah, jadi episode kali ini kita itu mau membahas tentang kesenjangan sosial di kampus bersama narasumber kita yang fenomenal, yaitu Ko Winston dan Civilen. Halo semuanya, kenalin nama aku Winston. Aku merupakan mahasiswa aktif semester 6 program studi Hospitality dan Pariwisata. Nah, di akhir ini aku menjabat sebagai koordinator Tangsos, Tanggap Sosial. Kenalin, nama aku Vila Natali Karen, mahasiswi aktif jurusan akuntansi semester 4. Aku di iCare sebagai talent. Nah, kesibukan kalian berdua kira-kira apa nih sejauh ini? Apakah makin sibuk atau kalian mungkin ada kegiatan di luar kampus lagi? Mungkin boleh dijelasin dari Ko Winston dulu. Mungkin kalau sekarang sih aku agak sibuk ya. Aku sekarang ini kan jadi koor Tangsos. Terus dimana sekarang kan kita mau UTS gitu. Jadi aku sibuk banget mau belajar buat nilai UTS aku bagus gitu. Oke, dari Civilen sendiri? Sama, karena udah mulai mau UTS ya, jadi sibuk, banyak kayak tugas, tiba-tiba ada kuis. Terus kemarin-kemarin juga ikut Prokja, SLB gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal kehidupan kampus nih, sekarang itu banyak banget isu yang lagi berkeliaran. Kalau di kampus itu banyak kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan ini kan artinya ada gap antara mahasiswa. Nah, itu penyebabnya ada beberapa faktor, seperti ada faktor ekonomi, ada faktor nilai, bahkan faktor kayak ada yang bikin circle sendiri atau kelompok. Nah, menurut dari kalian gimana nih? Mungkin bisa dari Civilen dulu. Itu parah banget ya. Emang zaman sekarang itu kesenjangan sosial tuh banyak banget ya. Apalagi yang paling sering ditemuin tuh paling circle ya. Di mana-mana itu ada circle di kelas, ya di mana pas SMP ada circle apa gitu ya. Menurut aku sih itu harusnya nggak dilakukan lah ya, karena kan kita harusnya tuh semuanya tuh berteman gitu loh, nggak ada circle-circlean gitu. Apalagi kalau misalkan kayak kesenjangan karena faktor ekonomi itu udah parah banget, nggak boleh kayak gitu. Oke, mungkin dari Konstan sendiri? Menurut aku sih juga sama kayak Phil, kalau kesenjangan sosial tuh beresiko gede ya, terutama kepada anak itu, karena kalau udah ada kesenjangan terus jadi anak itu jadi introvert, terus jadi murung di rumah, dia nggak melakukan aktivitas lagi di luar rumah pasnya itu. Nah, masalah utama itu kenapa? Karena tuh biasanya tuh anak itu dibully sama teman-teman di kampus, karena mungkin anak itu ada kurang di dalam satu hal, jadi anak itu merasa terjauhi oleh teman-temannya, terus juga dibully karena mungkin perbuatannya atau apapun itu. Terus juga bisa dari faktor eksternal, kayak mungkin dia mungkin bukan orang yang berkecukupan, terus di lingkungan kampusnya atau lingkungan sekolahnya tuh teman-temannya pada mungkin bisa bilang pada kaya semua, jadi temannya itu jadi terasingkan, jadi secara langsung jadi kebuli anaknya seperti itu. Begitu. Nah, kalau dari kalian sendiri mungkin pernah ada yang mengalami secara langsung kesenjangan sosial ini? Mungkin bisa dari Winston dulu. Kalau aku sih puji Tuhan untuk sampai saat ini aku belum pernah mengalami kesenjangan sosial sih. Aku juga puji Tuhan nggak pernah. Oke, nah karena beberapa hari yang lalu kita itu ada open curhat di Instagram Story, dan ada beberapa teman-teman yang udah sharing. Bahkan ada teman-teman yang dari kampus lain. Nah, aku udah pilih beberapa dan aku mau bacain sekarang nih. Nanti aku minta pendapat dari kalian ya. Oke. Jadi kalau dia itu ada curhat tentang saya benar-benar tidak tahan dengan teman-teman maupun di lingkungan saya. Saya sangat sering merasa down, saya sangat trauma dengan dunia perkuliahan. Selama perkuliahan tidak adanya support, direndahkan, diremehkan. Saya sekarang memutuskan untuk keluar dari perkuliahan ini. Nah, pendapat dari kalian itu gimana? Mau aku dulu apa kamu dulu? Kamu dulu boleh ya. Kalau misalnya anak tuh merasa terkucilkan, harusnya dari pihak orang tuanya harus mengayomi anak itu. Mungkin orang tuanya kasih tahu ke anaknya atau
dibimbing anaknya lagi supaya anak itu tidak merasa hal yang demikian. Kalau misalnya anaknya udah merasa ada support system dari orang tua, anak itu mungkin bakal berani lagi untuk ke kampus belajar sama teman-temannya. Kalau misalnya dari situ udah ada support system, nanti teman satu kelas atau sebelum waktunya bakal support ini anak. Jadi anak itu mulai bisa bersosialisasi lagi dengan teman-teman yang lainnya gitu. Kalau dari kamu gimana? Menurut aku parah banget ya sampai dia memutusin untuk keluar dari perkuliahan ya, parah banget itu. Menurut aku itu ya harusnya yang curhat ini nih, teman yang curhat ini curhat ke orang lain juga, kayak jadi tuh ada yang support. Misalkan tapi kalau misalkan dia itu direndahin atau diremehin sama temennya gitu, kan di kuliahan ini kan banyak orangnya ya, banyak mahasiswa. Itu menurut aku mendingan cari teman yang lain atau ikut organisasi, jadi ada temannya juga, biar ada yang support juga gitu. Oke, jadi mungkin kita bisa lebih sharing ke orang terdekat kita, jangan dipendam semuanya sendiri. Iya, benar banget. Oke, kita lanjut ke curhatan kedua. Saya seorang mahasiswa dari sebuah universitas, bukan UBM. Saya ingin bercerita mengenai pengalaman saya terkait kesenjangan sosial di kampus asal saya. Ada beberapa bentuk kesenjangan dalam pertemanan di kampus saya. Ada yang antara sesama kaya, ada yang antara mahasiswa pintar atau rajin. Ada juga yang antara mahasiswa dengan hobi yang sama. Pertemanan saya pribadi terbilang unik. Saya kenal rekan baik saya ini karena kami masuk ke dalam perusahaan yang sama ketika menjalani aktivitas magang. Antara saya dan rekan saya ini memiliki kesenjangan yang sejujurnya membuat saya agak tidak nyaman. Hobi saya lebih ke arah entertainment seperti game, manga, atau musik. Sedangkan rekan saya sendiri belakangan ini sangat mendalami ilmu seperti makroekonomi dan kripto, di mana saya hanya punya pengetahuan dasar mengenai hal tersebut. Hal ini membuat saya risih, karena di satu sisi saya merasa tidak mau tahu tentang hal-hal ekonomi tersebut, karena bagi saya terlalu serius. Tapi di sisi lain, saya merasa perlu catch up dengan isu ini, agar saya tetap bisa akrab dengan beliau. Bagaimana tanggapan Anda atau rekan-rekan iCare terkait masalah saya? Silahkan Anda bahas dalam sesi kalian. Terima kasih. Aku dulu ya. Boleh. Kalau menurut aku teman yang curhat ini sama teman yang satu lagi itu harus komunikasi. Jadi kayak saling curhat, kayak misalkan kayak aku nggak nyaman nih kalau kamu ngomonginnya tuh tentang kripto terus, ini terus gitu. Terus jadi selain itu tuh kayak tukar hobi gitu loh. Misalkan hari ini kita bahas tentang kripto, tapi besokannya kita bahas tentang kayak entertainment, kayak tadi yang kayak manga, game gitu. Menurut aku sih gitu. Dari aku juga sama kayak Via tadi. Yang paling penting tuh ada komunikasi. Kalau misalnya ada komunikasi, pasti bakal terjadi gap atau miskom gitu. Jadi sehingga pendapat aku, yang aku rasain sama pendapat kamu tuh beda. Jadi tuh kita saling nggak bisa komunikasi, nggak bisa menukarkan apa yang kita mau, sehingga semua itu jadi buyar gitu. Jadi pentingnya komunikasi. Oke, berarti kita berdua ini, si pencurhat dan si temennya ini mungkin bisa saling terbuka kali ya. Iya, benar. Biar bisa saling mendengarkan juga. Betul. Oke, kita lanjut ke curhatan ketiga, yaitu waktu awal kuliah susah cari teman karena banyak teman yang gaya hidupnya sangat tinggi dan cenderung suka foya-foya. Ada juga teman-teman yang memanfaatkan jabatan di organisasi prodi untuk dekat dengan dosen dan seenaknya memandang rendah teman-teman yang lain dengan alasan menertibkan. Pendapat kalian berdua ini gimana? Boleh kamu dulu. Kalau tentang yang tadi yang ada temen yang manfaatin jabatan gitu, itu banyak ya kalau ditemuin ya, di kampus tuh banyak banget orang kayak gitu. Aku sendiri gak pernah nemuin orang kayak gitu, tapi pernah dengar cerita banyak. Jadi aku sendiri nggak bisa kasih opini karena aku nggak pernah di posisi itu. Jadi Kak Winston gimana nih? Aku pernah dengar nih dari temen aku,
kalau temannya ini ada manfaatin jabatannya gitu, jadi kayak dia dekat ke dosen ataupun itu. Nah menurut aku itu benar-benar nggak masuk akal dan nggak bagus banget guys. Kenapa? Karena kalau misalnya kita manfaatin jabatan itu bakal berdampak negatif bagi organisasi itu, bagi kelompok yang dia urus gitu. Kalau misalnya anak ini nggak manfaatin jabatannya, kemungkinan besar mungkin organisasi tidak bakal kayak kelalai gitu. Kalau misalnya dia manfaatin organisasinya, mungkin kan pasti dia nggak bakal urus organisasinya itu, ya gak sih Vini? Iya. Oke. Terus jadi ada apa lagi? Oke. Nah, curhatannya itu cuman ada 3, cuman dipilih 3 aja. Oke. Gitu. Nah, kemudian dari cerita-cerita yang tadi udah didengar, mungkin ada kasus yang menurut kalian itu ekstrim nggak? Kesenjangan sosial. Kalau selama aku kuliah di UBM nih, nggak pernah sih ada kesenjangan sosial, karena di UBM ini tuh teman-temannya pada fair semua, terus juga pada ya paling apa saling support system sih, nggak pernah ada yang kayak sampai kesenjangan sosial gitu. Kalau kamu? Nggak pernah dengar cerita gimana-gimana sih. Mungkin itu kali ya, kayak itu ada nonton K-drama The Glory. Nggak? Ya, aku nonton. Iya, itu kesenjangan sosial juga nggak sih? Mhm. Sampai kayak dia dibully apa gimana gitu. Itu ekstrim banget menurut aku sih. Harusnya nggak iya. gitu ya. Kalau di Sylvie sendiri pernah nggak kayak gitu? Kalau dari aku sendiri, dari semester 1 sampai 3 sejujurnya aku memang kurang punya teman. Aku itu lebih dikenal yang dikelompokkan sebagai orang yang penyendiri. Itu mungkin dulu karena memang aku kurang terbuka juga, karena aku kurang mau berteman sama teman-teman aku yang lain gitu. Tapi kalau sekarang udah nggak dong, nggak? Udah enggak, pasti udah enggak. Oke. Gitu. Asal kita itu mau saling terbuka aja. Sayang terbuka terus mau berbaur juga. Tuh. Oke, last but not least, ada gak nih pesan-pesan buat temen-temen di luar sana? Mungkin apa yang bisa kita lakukan agar terhindar dari lingkungan toksik tersebut? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Mungkin kita harus pilih teman dulu nih. Gimana tuh teman yang baik sama teman yang nggak baik gitu. Kalau misalnya ada teman baik, kita mungkin berteman sama dia gitu. Kita tukar pikiran, tukar pendapat. Terus kalau misalnya udah kan kita bakal terbuka pikiran agak lebih luas gitu. Kalau misalnya kita bisa ikut organisasi nih, ikut organisasi A, B yang bisa membantu kita ke dalam pikiran positif gitu. Jadi kita terbuka gitu. Jadi nggak murung, nggak tertutup gitu sih. Kalau dari aku. Kalau dari Civilan sendiri? Menurut aku ada kan ya orang bilang kayak cari teman itu nggak boleh pilih-pilih gitu. Menurut aku cari teman itu harus pilih-pilih. Tapi maksud aku pilih-pilihnya itu kayak menjauhi orang-orang yang toksik. Kayak dia nggak benar, ya udah nggak usah ditemenin gitu. Cari teman yang baru. Cari teman baru nih di mana? Banyak di perkuliahan kan ada berapa ratus mahasiswa gitu ya. Kan bisa masuk organisasi juga gitu kan ya. Kalau misalkan organisasinya toksik ya udah keluar juga. Iya, cari organisasi baru. Betul. Gitu. Oke, segitu aja untuk episode iCast kita kali ini. Mungkin bisa ketemu di episode iCast kedepannya. Oke, I care, we care.